Rapat di Tempest masih terus berlanjut. Rimuru bimbang siapa yang akan maju paling depan untuk menghadapi Hinata. Dengan suara keras, Veldora menawarkan diri untuk menghadang Hinata pada barisan paling depan. Rimuru ngebantah usulan Veldora. Rimuru lebih memilih Veldora untuk jaga pertahanan saja. Ya, awalnya Veldora menolak dengan alasan menjadi tank itu nggak keren. Namun Rimuru membujuk Veldora dengan berkata, kata Bang Brandon Ken, hanya orang yang keren yang menjadi tank untuk kelompoknya. Alhasil, Veldora setuju. Rimuru memilih jika dirinya lah yang akan menghadapi Hinata. Di sana, Rimuru berbicara dengan Diablo tentang masalah yang ada di Falmouth. Diablo mengatakan jika dirinya sudah menyusun beberapa rencana jika pasukan Edward harus segera dikalahkan. Dan setelah itu, maka Raja Edomalis bisa mendukung Yomu menjadi Raja Falmouth yang baru. Rencana Diablo yang ingin mengakhiri perang dengan cepat akan membawa banyak korban jiwa. Di samping itu, Diablo juga nggak bisa lama-lama berperang, karena jika perang semakin lama, maka semakin banyak pasukan musuh yang datang. Tapi Rimuru tidak setuju jika Diablo membunuh banyak orang. Diablo tersenyum dan berkata, jika dirinya akan meminimalisir jumlah korban dengan cara Diablo mencari pelaku yang memfitnah dirinya. Nggak lama, Rimuru mendapatkan laporan jika 100 kesatria Gereja Barat mulai menyusul dan menuju Tempest dengan rute yang berbeda dengan Hinata. Rimuru pun memikirkan jalan keluar atas masalah ini, karena 100 kesatria Gereja Barat lebih berbahaya daripada puluhan ribu pasukan Falmouth. Bukannya Rimuru takut akan kekuatan mereka, tapi Rimuru tidak mau adanya korban jiwa dari pihak Tempest maupun Gereja Barat. Di situ, Sion nyeletuk dan berkata, jika dia bersama pasukannya yaitu tim Ribbon yang berjumlah 100 akan menghadapi 100 kesatria Gereja Suci Barat. Tentu saja Rimuru menolak karena kekuatan tim milik Sion tidak sebanding dengan mereka. Tapi di sini Benimaru setuju dengan Sion. Benimaru berpikir, meskipun tim Ribbon lemah, mereka mempunyai skill perfect memory. Skill itu seperti item immortal di Mobile Legends. Kalau di Naruto seperti Edo Tensei, jadi kalau kita mati bisa hidup lagi terus. Kecuali pihak lawan bisa pakai skill penghancur jiwa, maka ceritanya beda lagi. Dan jika ada lawan mempunyai skill penghancur jiwa, maka tim Gobua akan membantu tim Ribbon. Itu rencananya. Sion berkata, jika tim Ribbon sudah nggak kaya dulu lagi, karena Sion telah melatihnya. Setelah berpikir panjang, Rimuru pun setuju dengan rencana Sion. Sekarang tinggal nentuin siapa yang akan menghadapi 4 orang yang lagi bersama Hinata. Karena 4 orang yang bersama Hinata tentu saja bukanlah orang sembarangan. Nggak lama ada sinyal peringatan dari Raphael kepada Rimuru untuk berhati-hati. Raphael berkata, jika Rimuru harus mewaspadai 100 orang kesatria Gereja Suci Barat, takutnya di antara mereka ada 10 orang suci terkuat. Rimuru pun bertanya kepada Sohe tentang hal tersebut, tapi Sohe pun menjawab jika dirinya tidak tahu. Tanpa basa-basi, Rimuru pun langsung menyuruh Sion menghadapi 100 kesatria Gereja Suci Barat. Diablo, Rangga, Hakuro, dan Kabiru bertugas mengurus masalah di Falmouth. Gerudo tidak ikut berperang kali ini karena meneruskan pembangunan. Sementara tinggal nentuin yang akan melawan 4 orang yang ikut Hinata. Rimuru memilih Sohe dan Benimaru, tinggal 2 orang lagi. Tapi Rimuru bingung harus memilih siapa. Nggak lama datang Supia dan Albis. Mereka berdua berlutut di hadapan Rimuru agar Rimuru memperbolehkan mereka untuk membantu sebagai balas budi kepada Rimuru yang telah menolong mereka dulu. Sontak Benimaru berkata, jika mereka berdua sangat cocok mengisi kekosongan yang ada dalam tim. Rimuru sejenak berpikir, tapi ujung-ujungnya Rimuru akhirnya setuju. Sedangkan Hinata lagi OTW ke Tempest. Awalnya dia sendirian, namun ada 4 orang yang mengikutinya dan memaksa untuk ikut. Dan mereka adalah Arnold, Bacchus, Ritase, dan Freeze. Saat di perjalanan, mereka rehat sejenak di suatu kota. Dulunya mereka juga pernah ke kota tersebut, namun mereka kaget dengan perkembangan kota itu. Anggapan mereka jika kota tersebut berkembang karena menjalin hubungan dengan Tempest. Di situ mereka makan bersama. Bahkan karena terlalu enaknya makanan di kota itu, membuat mereka saling merebutkan makanan satu sama lain. Mereka pun melanjutkan perjalanan besok. Esoknya, mereka semua terkejut karena jalan ke hutan Jura yang dulunya biasa saja, sekarang jalannya jadi bagus dan dikelilingi penghalang. Serta ada juga tim patroli yang memantau jalur perdagangan. Di situ mereka kagum dengan Rimuru yang dapat mengelola hutan Jura dengan sangat baik.
Mereka berharap jika Rimuru mau menerima permintaan maaf Hinata. Hinata nggak mau bertarung melawan Rimuru, tapi jika Rimuru tidak terima dan ingin baku hantam, maka Hinata akan siap adu mekanik dengan Rimuru. Tim Sohei mengawasi Hinata dari kejauhan. Tim Sohei berkata jika Hinata akan sampai di Tempest saat malam hari. Rimuru masih positive thinking jika Hinata datang hanya untuk diskusi. Tapi Benimaru berpikir sebaliknya, jika itu cuma akal-akalan Hinata supaya Tempest melemahkan pertahanan. Rimuru dapat laporan jika 100 orang Ksatria Gereja Suci Barat memang ingin adu mekanik. Saat ini keadaan seolah-olah Hinata sebagai umpan, sedangkan 100 orang itu yang akan menyerang. Nggak lama Rimuru dapat kabar lagi jika 100 orang itu telah menyebar ke arah 4 mata angin di Tempest, tapi Sion menghentikan mereka dan terjadilah pertempuran di sana. Di lain cerita, Hinata bersiap memasuki Tempest. Tapi nggak lama, Hinata mendapatkan transmisi dari Nicholas. Nicholas berkata, jika Tri Battle Sage dan 7 Sage telah bergerak. Di sini suara Nicholas patah-patah karena transmisi sedang diganggu. Karena transmisi dirasa kurang jelas, Hinata menghubungi Louis. Dan di situ, Hinata kaget karena pergerakan Tri Battle Sage bukan karena perintah Louis. Firasat Hinata sudah nggak enak. Nggak lama Hinata merasakan adanya baku hantam yang sedang terjadi nggak jauh dari tempat dia berada sekarang. Sontak Hinata berlari menuju tempat tersebut. Saat Rimuru tahu jika Hinata menggunakan transmisi untuk berkomunikasi, seketika itu Rimuru memutuskan sinyal transmisi. Rimuru menyuruh pasukannya untuk segera bergerak sebelum bertemu dengan Hinata. Rimuru mampir ke tempat pertempuran tim Reborn yang dipimpin Sion. Di sana Rimuru terkejut karena tim Reborn dapat mengalahkan banyak ksatria gereja. Jadi karena tim Reborn abadi, mereka sengaja mengorbankan dirinya untuk diserang. Dan ketika ada celah, tim Reborn akan menyerang dengan pisau yang sudah diolesi dengan obat tidur yang sangat kuat. Tapi itu tidak sesuai dengan rencana yang Rimuru perintahkan. Jadi rencananya seharusnya tim Reborn bertugas mengulur waktu, dan setelah itu tim Kurinai milik Benimaru yang akan menghabisi musuh. Namun sayangnya Sion malah menyuruh timnya memenangkan pertarungan dan mengabaikan perintah untuk mengulur waktu. Albis dan Supia juga terkejut dengan kekuatan tim Reborn. Akhirnya Sion menyadari jika Rimuru lagi menonton. Sion mendekati Rimuru dan bilang jika semua sesuai rencana. Sontak Rimuru memarahi Sion karena telah mengubah rencana. Tapi Sion menganggap itu pujian dari Rimuru. Nggak lama Rimuru menyadari jika Hinata dan kawan-kawannya sedang mengamati dari kejauhan. Hinata mengamati jumlah musuhnya, dan di situ dia tahu jika Rimuru sudah memperhitungkan semuanya. Hinata juga melihat bawahannya bergerak tanpa izin darinya. Singkat cerita, Hinata dan Rimuru akhirnya bertemu. Rimuru berkata, jika gereja barat yang memulai duluan, makanya Rimuru tidak bisa tinggal diam begitu saja. Hinata memaklumi tindakan Rimuru. Hinata juga nggak ngerti tentang para bawahannya yang menyerang Tempest, padahal dia tidak memberikan perintah kepada mereka. Di situ, Rimuru sedikit emosi dan menuduh jika Hinata yang membunuh Raihem supaya punya alasan untuk menyerang Tempest. Sontak Hinata nggak paham apa yang Rimuru bicarakan. Rimuru kecewa karena Hinata menjawab suratnya dan memilih untuk berperang. Hinata berkata jika apa yang diucapkan Rimuru itu semua salah. Rimuru menyuruh Hinata untuk menghentikan pasukannya yang sedang menyerang. Arnold menolak karena dia curiga jika pasukan ditarik mundur, maka Rimuru akan melakukan hal-hal yang buruk. Diam, ucapan Benimaru merasa kesal dengan tuduhan Arnold. Seketika, Arnold langsung menyerang Benimaru dengan pedangnya. Namun dengan mudah Benimaru menangkis serangannya. Di situ Arnold berkata jika dia tidak punya niatan untuk berperang. Arnold hanya ingin negosiasi Hinata berjalan dengan lancar.